Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu." Yang pertama sekali ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka semua amalnya juga baik. Kalau salatnya tak baik, buruk, maka semua catatan amalnya juga buruk. Tentu setiap orang ingin bagaimana caranya sempurna dalam melaksanakan sholat. Salah satunya adalah bagaimana caranya sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk. Karena berapa banyak orang melaksanakan sholat itu, banyak yang menyatakan setelah sholat tidak khusyuk. Ingat ke semuanya. Maka ada 5 tips cara bagaimana sholat ini bisa khusyuk. Yang pertama tentu kata Rasulullah, isbagul wudu'i fil makari ay ala sayyarat, yaitu menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan waktu yang sangat sulit untuk dilaksanakan, dalam keadaan terburu-buru atau dalam keadaan lagi tidak bisa menggunakan air. Nah, tentu kalimat ini Rasulullah juga menyampaikan fa'ammal kafaratu isbagul wudhu'i alal makari. Salah satu daripada yang menghapus dosa itu adalah bagaimana menyempurnakan wudhu, melaksanakan wudhu, melakukan ibadah wudhu dengan sangat baik. Salah satunya adalah pertama, untuk kita bisa sholat bisa khusyuk, tentu wudhu kita sempurna. Meskipun dalam keadaan terburu-buru, jangan sampai hanya gara-gara kita tidak ingin sampai dapat rakaat takbiratul ihram imam, kita buru-buru sehingga wudhunya kita tak sempurna. Maka ketika kita berwudhu, tentu kita awali dengan sunnah-sunnah yang bagaimana cara melaksanakan wudhu itu disunahkan oleh Rasulullah. Pertama yaitu tentu kumur-kumur, lalu kemudian istinsyak, menghirup air, lalu kemudian jangan sampai ketika kita berwudhu wa alla yatakallama fi jami' wudhu'ihi, kata Imam Syihabuddin dalam kitab Minhajul Qawim itu, illa li maslahatin. Jangan sampai kalian berbicara ketika berwudhu kecuali dalam keadaan maslahat, yaitu ketika sudah berwudhu juga kita membasuh muka. Pastikan semua batasan muka itu juga sampai oleh air gitu, sampai disiram oleh air dengan rata gitu kan. Jadi kata Rasulullah SAW, idza tawadda al-abdu muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharajah min wajhihi kullu khati'atin. Orang yang membasuh muka gitu, maka yang sempurna, yang baik itu tentu tidak hanya sekedar membasuh muka, tapi ketika kita membasuh muka, wajah kita ini, maka akan gugurlah dosa-dosa dari apa yang sudah dikerjakan oleh panca indera di sekitar muka ini. Idza ghasala yadayhi, kalau dia membasuh tangannya, maka gugurlah dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan kita. Begitu juga ketika menyapu kepala, mengusap kepala. Lalu kemudian ketika kita membasuh idza ghasala rijlahi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin. Ketika kita membasuh di sela-sela air masukkan ke jari-jari kaki itu, maka akan gugur dosa yang mungkin diakibatkan oleh kaki tersebut. Jadi yang pertama adalah sempurnakan wudhu. Lalu yang kedua, salah satu bagaimana caranya kita bisa khusyuk dalam sholat itu, yaitu tentu kita harus dalam melaksanakan sholat harus diucapkan dan didengar oleh telinga kita sendiri, bukan telinga orang lain. Karena sholat itu kata Imam Syihabuddin aqwalun wa af'alun. Sholat itu adalah perkataan dan perbuatan, bukan hanya sekedar takbir, bukan hanya sekedar ruku sujud, tapi harus berbicara, harus melafadzkan, diucapkan kalimat dan didengar oleh telinga. Seperti contoh membaca Fatihah, maka wajib harus dilafadzkan. Makanya satu ketika Khabbab ditanya sama sahabatnya, ya Khabbab, bagaimana Rasulullah ketika sholat? Apakah diam atau bergerak lisannya? Si Khabbab mengatakan bittirabil lihyati, menggerakkan jenggotnya, bergerak. Berarti Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi bukan diam saja. Contoh ketika yang wajib juga kita melafadzkan dalam sholat itu tahiyat akhir, baca selawat, dan kita memberi salam atau berselawat juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Jadi berbeda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji tidak berdoa pun sah, karena haji itu bukan ibadah berkata-kata, tapi bergerak, af'alun. Lalu yang ketiga, salah satu tips untuk kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, tentu
kita mesti harus kenali dengan siapa kita berkomunikasi. Karena khusyuk itu kata para ulama artinya adalah ta'zim, hormat. Khusyuk itu kan tempatnya di hati. Dan arti lain daripada khusyuk itu ta'zim, menghormati, mengagungkan. Maka kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, mesti kita harus kenali dengan siapa kita berdoa, dengan siapa kita berkomunikasi. Tentu dengan Allah. Bagaimana caranya kita bisa memahami hal ini? Contoh ketika orang akan menghadap kepada bosnya, kepada manajernya, kepada direkturnya. Dia tidak sembarangan dia akan apa yang dia bicarakan. Sebelum itu pun dia juga menyiapkan segala sesuatunya agar tampil sempurna di depan bos dan di depan direkturnya itu. Sama dengan kita, berapa banyak orang itu ketika sholatnya dia asal-asalan dalam berpakaian. Padahal Nabi sudah mengatakan mestinya harus memakai wangi-wangian, berpakailah pakaian yang bagus. Dan bahkan ini bukan perintah Nabi, perintah Allah. Buka Quran surat Al-A'raf ayat 31, kata Allah, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, berpakailah pakaian yang bagus, berhiaslah, memakailah pakaian yang bagus inda kulli masjidin, ketika kalian berada dalam masjid. Setiap kalian masuk ke masjid, berpakaian-pakaian bagus. Ini tentu perintah dari Allah langsung, bukan hanya sekedar mengingatkan kepada kita bahwa jangan asal-asalan. Bukan berarti sah tidak sahnya sholat, tapi bagaimana kita beretika menghadap kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Berapa banyak orang ketika menghadap bosnya, dia pakai semua, dasinya bagus, sepatunya disemir, bajunya pun yang paling bagus. Tapi sementara ketika menghadap kepada Allah, asal-asalan hanya pakai kaos. Bukan berarti tidak sah, silakan sah, tapi ini tidak beretika. Karena kita yang hadapi ini bukan makhluk, adalah zat yang Rabbil Alamin, yang merawat seluruh alam, yang telah mencukupkan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberi rezeki kita, yang telah memberikan kesehatan, yang telah menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Maka tentu kita jangan asal-asalan. Yang keempat, bagaimana caranya tips kiat untuk bisa sholat khusyuk? Tentu kata Rasulullah SAW ketika sebelum sholat, sering Rasulullah menyampaikan berwasiat kepada sahabat, shollu sholatan muwadda. Sholatlah kalian seakan-akan sholat ini adalah sholat perpisahan. Wa annahum ilahi yarji'un, dan mereka-mereka itu kepada Allah akan kembali. Artinya bagaimana? Kita sholat, sebelum sholat kita pastikan boleh jadi sholat ini adalah sholat terakhir kita akan berada di dunia ini. Jadikan sholat ini adalah sholat terakhir, seakan-akan kita selesai sholat kita meninggal. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tapi bukankah tidak ada yang paling indah akhir daripada hidup kita itu kecuali dalam ketaatan? Berapa banyak orang beriman, orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah, menginginkan ketika akhir hayatnya dia husnul khotimah, salah satunya dia meninggal dunia dalam keadaan sholat, apalagi dalam keadaan sujud. Maka tentu wasiat dari Nabi ini kita harus resapi, dan ketika kita sholat seakan-akan ini adalah sholat terakhir. Maka tentu kita akan pasti menghadirkan rasa dan keyakinan ini bahwa sholat ini mesti harus khusyuk. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Nah, kita semua berharap kita meninggal dalam ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana tips agar sholat menjadi khusyuk? Yaitu adalah buka Quran surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Muhammad apa yang sudah aku wahyukan kepada kamu dari Al-Quran itu, dan dirikan sholat. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, tentu kepada kita juga, bahwa sebelum melaksanakan sholat mesti kita pelajari bacaan-bacaan sholat. Berapa banyak orang melaksanakan sholat tapi tidak paham dengan apa yang dibaca. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Banyak orang tak tahu apa itu artinya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Berapa puluh kali, berapa ratusan kali sujud dilakukan, rukuk dilakukan, tapi banyak orang yang tidak paham. Ini salah satu bentuk bahwa kenapa orang tidak khusyuk, karena dia tidak bisa memaknai dan bisa meresapi tadabbur makna. Apa makna dalam sholat yang kita baca? Sehingga pikirannya kemana-mana. Maka mudah sekali setan masuk. Kata Rasulullah, hadis riwayat itu dari Imam Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Setan itu selalu membisikkan kepada orang yang sholat. Fayaqulu syaitan udzukur kada, udzukur kada. Nama setannya adalah Khanzah. Dia selalu menggoda manusia ketika sholat. Sebutkan ini, sebutkan ini. Berapa banyak orang ketika Allahu Akbar dia ingat kunci yang hilang, dia ingat duit mana terselip, dia ingat mana barang-barang yang sudah tidak dibawa ke kantor, mana baju, mana jam tangan, mana peci, dan lain sebagainya. Keluar semua hadir, karena memang setan membisikkan. Hatta la yas'urul musalli,
kama ra'atan yusalli. Bahkan sampai orang itu tidak ingat berapa rakaat yang aku sudah lakukan dalam sholat ini. Sudah berapa rakaat nih? 2 apa 3? Begitu setan itu, maka salah satu cara untuk kita bisa mengusir setan itu agar pikiran kita jernih, tentu kita memahami makna-makna yang apa yang kita baca dalam Al-Quran. Bukankah Sayyidina Abu Bakar dia menangis ketika bertakbir Allahu Akbar? Kenapa? Abu Bakar memaknai kalimat Allahu Akbar, Allah adalah besar, nangis karena dia merasa berdosa sebelum sholat. Saya merasa lebih besar daripada tetangga, saya merasa lebih kaya, saya merasa lebih baik, saya merasa lebih banyak ibadah daripada orang lain. Sehingga ketika bertakbir dia sadar bahwa Allah lah yang maha besar. Sementara banyak orang merasakan motorku besar, rumahku akbar, hartaku akbar, ilmuku akbar. Dia tidak tahu bahwa semua karunia yang kita miliki itu adalah milik Allah, dan pada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.